ngechat nih. Oke, ya. Pastinya itu kita mau pro bukan amatir karena ada yang berbeda ya dari yang pro dan yang amatir. Betul ya. Apa nih bedanya? Wah, saya langsung keluarin aja ya semua karena waktu kita cuma setengah jam nih guys. Ya. Jadi so pasti ini kalau kita berbicara mengenai amatir ya, so pasti kemampuannya itu beda ya. Kemampuan seorang wah dia tuh amatiran gitu ya kan dengan wih keren ya dia tuh profesional gitu ya. Nah, itu pasti beda. Prestasi juga pasti beda ya. Wah, apalagi kemarin kita barusan mendapat broadcast gitu ya, broadcast video HDI bagi royalti. Wah, berapa nih royaltinya? 51 M. Wow, keren ya. Membayangkan 51 M itu kalau dibeliin kuaci kira-kira berapa banyak nih kuacinya ya. Nah, sehingga kita berbicara mengenai seorang yang pro itu pasti juga prestasinya itu luar biasa, betul ya. Nah, dibandingkan dengan wah dia sih mah belum berprestasi. Kenapa? Iya masih amatiran soalnya gitu ya. Nah, juga pastinya beda ini seorang yang amatir sama pro tuh di pola pikir ya. Pola pikirnya juga beda. Oh iya, soalnya kan dia orangnya pro, jadi dia mikirnya seperti itu gitu ya. Nah, tapi sebaliknya, aduh kenapa jadi seperti itu ya? Iya, masih amatiran ya kan. Jadi pola pikir juga beda, sikap juga ya. Ada yang masih baper tuh ngambek-ngambekan. Nah, itu pasti dibilang apa? Amatiran ya. Oke. Nah, bagaimana dengan bonus? Kalau di HDI juga sama ya, ada yang pro, ada yang amatir. Ngelihat bonusnya aja langsung, wah iya soalnya dia ngerjakannya secara pro gitu ya, secara profesional ya kan. Nah, apalagi kita bicara mengenai network nih guys ya. Wah, networknya ada di mana-mana. Soalnya jalaninnya profesional sih gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu gitu ya, sesuatu yang kelihatannya belum ada apa terlalu kelihatan hasilnya atau apa, itu pasti dibilangnya amatir gitu ya. Tapi kalau sudah sesuatu yang sudah gede, sudah kelihatan hasilnya luar biasa, kita berdecak kagum, wow gitu ya, pasti kita ngomongnya, wah orang ini sudah profesional gitu kan. Nah, sehingga pasti kita semua yang di sini kepinginnya juga menjadi seorang yang profesional ya. Apakah saya sefrekuensi dengan Anda semua? Boleh dong di chat, pilih yang mana, amatir atau pro? Ayo, boleh ya. Bagi yang masih bisa ngechat, bagi yang lagi masak, tapi jam segini mah biasanya masaknya udah selesai ya. Nah, boleh di chat. Iya, mau apa? Pro. Oke, thank you Ciratna yang sangat pro. Oke, baik ya. Nah, sekarang kalau kita mau pro menjadi orang yang profesional gitu ya, saya bagi-bagi tips sedikit ya, gimana supaya kita bisa menjadi pro bukan amatir ya. Nah, kita bisa melihat nih guys ya, yang pertama step yang pertama itu kita berbicara mengenai impiannya, oke? Nah, seorang yang amatir itu biasanya kalau dia melihat sesuatu ya, katakanlah nih ya, kemarin baru saja bagi-bagi royalti 51 miliar ya kan. Nah, kita ngelihat orang-orang yang masuk di jajaran top 10. Wah, keren ya. Kalau 51 M, kira-kira yang top 10 itu dapat berapa ya? Saya kasih bocoran sedikit ya. Wah, nama saya itu masih di bawah-bawah begitu ya kan. Tetapi lumayan lah sudah masuk ratusan juta ya kan. Nah, kira-kira yang sudah masuk di top 10 itu dapat berapa nih guys? Nah, ketika seorang yang amatir itu dia melihat sesuatu, maka dia melihat apa yang didapat. Wah, keren ya. Bisa begitu ya. Bisa apalagi ada yang pendatang baru, bahkan ada yang masuk di top 10, ada yang sampai bahkan ranking 4. Wah, keren banget ya. Yang mungkin pada saat awal mungkin misalnya 4-5 tahun yang lalu itu belum kedengaran namanya, tapi sekarang masuk di top 5 ya. Nah, sehingga orang yang amatir hanya melihat apa yang didapat nih guys. Tetapi seorang yang profesional, dia melihat apa yang dilakukan orang itu. Apa sih yang dia lakukan? Kok dia bisa ya seperti itu? Nah, melihat hasil yang luar biasa itu, seorang amatir itu hanya berdecak kagum. Wah, keren banget ya. Pokoknya kamu nyesel deh kalau nggak ikut. Ini benar-benar keren gitu ya.
tapi dia tidak punya target yang sama. Dia merasa it's not for me, ya kan? Itu bukan untuk saya. Ini saya ini masih baru, pemula, masih amatiran gitu. Nah, tetapi seorang yang profesional, dia ngelihat apa nih yang dilakukan. Oh, kalau dia bisa, saya juga bisa, ya kan? Jadi impiannya itu melihat sesuatu tuh langsung bisa punya target yang sama. Oh, saya mau nih, ya kan? Tahun ini saya ngincar untuk masuk ke top 10. Wah, keren banget ya. Itu kemarin Pak Leon sempat cerita juga ya, gimana caranya bisa top 10? Jadi Royal Crown. Wow. Ya, siapa nih guys di antara kita yang juga ngeset ya kan, ngincar untuk bisa masuk ke top 10 ya. Nah, kalau misalnya mau ngincar masuk ke top 10, tentunya nggak bisa cuma sekedar amatiran, harus menjadi seorang yang profesional. Nah, yang membedakan, yang pertama itu level 1 adalah impian dulu. Kalau impian kita sudah dikoreksi, ya menjadi impian seorang yang profesional, Anda melihat berdecak kagum, apa? Anda coba lihat sesuatu yang saya mau nih seperti ini di HD, iya kan? Ya, Anda melihat orang-orang yang apa yang membuat Anda itu mau untuk menjalankan bisnis ini? Apa yang membuat Anda tertarik? Wah, keren ya. Dia tuh begini begitu, kan? Apa yang Anda lihat yang membuat Anda berdecak kagum, yang menggerakkan ya kan jiwa Anda, yang menggerakkan impian Anda ya kan, yang membuat Anda merasa wah ini bagus banget, saya juga mau seperti itu. Ayo Anda beranikan diri untuk mempunyai target yang sama, ya kan, sehingga menjadi target seorang impian seorang profesional, bukan hanya seorang yang amatiran. Oke. Jadi yang step 1, jadi kita nih ada 5 level nih guys untuk menjadi profesional. Semoga ini bisa kita terapkan dan setelah itu kita sama-sama menjadi profesional ya, karena saya pun mau menuju ke lebih profesional lagi gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah yang membedakan nih level 2-nya latihan nih guys ya. Nah, seorang yang amatiran itu biasanya dia latihan, sama-sama latihan, iya kan? Yang amatir latihan, profesional juga latihan. Tetapi seorang yang amatiran itu biasanya berhenti di latihan nih guys. Ya, jadi dia latihan, akhirnya dia berhenti cuma sampai di latihan. Kenapa? Karena dia merasa, oh, apalagi yang perlu saya pelajari? Cuma begini ya kan, cuma kakinya diangkat begini, saya sudah tahu ya kan, saya udah bisa tuh ya kan. Dia bosan dengan hal-hal dasar. Mana dong yang saya bisa ngeliuk-ngeliuk gitu ya kan. Nah, jadi seperti ini misalnya kan. Jadi masih di tahapannya, misalkan baru tahapan dasar, baru latihannya. Kalau yoga nih ya contoh ya, saya ngambil gambar yoga karena apa? Yang namanya yoga itu kita bisa jadi kalau kita melakukan latihan setiap hari gitu kan, kita harus sering latihan ya, rutin, konsisten. Seorang yang pro ini sebaliknya dari yang amatir. Kalau yang amatir berhenti di latihan, yang pro ini setiap hari latihan. Pokoknya taunya dia saya latihan. Lama-lama dia menjadi seorang yang pro gitu. Nah, seorang yang pro ini misalnya contoh kalau kita latihan yoga ya, kalau seorang yang pro dia diperbaiki gitu kan, ini kakinya salah, ya kan, posisi letaknya itu harus begini, caranya grabnya begini, bukan misalnya cara grabnya harus begini, ya kan, lurus bukan begini misalnya ya. Nah, dia akan memberi diri untuk diperbaiki dan selalu dia memperbaiki apa nih yang salah, kok dia bisa lurus seperti itu ya, kok saya masih kurang, ya kan, dia latihan terus gitu, dan dia melatih apa yang sudah diketahui. Jadi hal-hal yang dasar itu membuat dia latihan setiap hari, dia lakukan, akhirnya dia melatih itu terus dan itu menjadi sebuah keahlian buat dia gitu. Nah, kalau kita berbicara di bisnis HD nih, ya apa sih yang harus kita latihan ya? Sebenarnya simpel banget kan di bisnis HD ini. Ya, yang pertama kalau kita mau ajak orang yang baru, iya kan? Langkah-langkahnya apa sih? Ya, kita udah pelajarin nih, apalagi teman-teman yang sudah jos ya, pasti sudah tahu mengundang, ya kan? Terus kemudian apa lagi? Ya, kita buat daftar nama, kita mengundang, kita presentasi. Itu kan hal-hal yang dasar. Terus kemudian dari orang yang sudah join nih, supaya dia bisa aktif, apa yang dilakukan? Open mind, follow up itu aja kan?
Nah, ini adalah sesuatu yang dasar. Tetapi banyak sekali orang itu mereka tidak mau untuk melakukan hal-hal yang dasar, tidak mau. Kalau saya pribadi melakukan itu saya anggap sebagai sebuah latihan sehingga tambah hari tambah bagus gitu ya, tambah bagus mengundangnya, tambah bagus presentasinya, tambah bagus untuk closingnya, tambah bagus untuk open mind, follow up dan sebagainya. Itu kita lakukan aja setiap hari ya. Seperti orang yang yoga itu tadi, awalnya kita mungkin agak kaku, ya kan, ya badannya nggak bisa lurus, ya, tetapi lama kelamaan juga bisa sama. Awalnya juga kita ngomong pertama kali bingung, apa nih yang mau diomongkan. Tapi lama kelamaan, ya kan, ya kita akan bisa untuk mengucapkannya secara lebih fasih gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bruce Lee ya, kalau dulu itu ada yang namanya Benjamin Franklin. Nah, apa yang salah satu kalimat yang kita semua pasti sering mendengar yaitu practice makes perfect. Ini dikatakan oleh Presiden Benjamin Franklin ya. Nah, dia bilang bahwa kalau kita latihan itu akan membuat kita semakin sempurna. Nah, tetapi Bruce Lee juga ada kejelasan di belakangnya itu ada ya. Dia bilang bahwa kalau kita praktis ini make perfect, artinya kalau kita latihan ini membawa kita kepada kesempurnaan. Nah, setelah long time of practicing ya, jadi setelah kita melakukan latihan yang cukup panjang ya, maka hasil kerja kita ini akan menjadi sesuatu yang alami, ya kan? Alaminya bagaimana? Coba deh guys. Anda pernah nggak yang offline ya, yang offline pernah ketemu sama Pak Leon, ya Ibu Anggra ini siapa nih yang offline pernah ketemu sama Pak Leon, Bu Anggra ini? Kalau mereka ketemu dengan orang ya kan, yang belum tahu HD, apa nih yang dilakukan? Ya, kira-kira, oke? Mereka pastinya itu langsung cerita, ya kan, cerita langsung otomatis ya. Kadang-kadang saya lihat, di kantongnya itu selalu ada daftar manfaat produk, ya kan, kemana-mana pasti bawa daftar manfaat produk. Kenapa? Karena sudah dilakukan selama bertahun-tahun gitu. Nah, guys, kalau kita juga melihat, kita bukan hanya, gile, selamat ya closing, ya kan, selamat ya orang baru langsung tertarik. Tapi kita lihat, apa nih yang dilakukan? Oh, ternyata setiap hari kemana-mana bawa nih daftar manfaat produk, misalnya dikantongin. Ini hal-hal yang simpel kan, tetapi dilakukan setiap hari dan itu menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Nah, kalau di sini Bruce Lee ngomong become natural, jadi alami, menjadi diri kita gitu ya, menjadi skillful, kita jadi punya kemampuan ketemu sama orang bicaranya sudah nggak kaku-kaku lagi karena apa? Kita melakukan yang namanya latihan ya. Nah, kemudian Swift itu cepat sekali begitu melihat kesempatan ya. Kemarin ada postingan nih dari Kak Anggrek ya. Kak Anggrek posting apa? Wah, lagi mau cetak barang, orangnya langsung di closing gitu ya. Orangnya langsung closing, langsung registrasi online. Nah, itu cepat banget gitu. Kenapa? Karena udah terbiasa gitu ya kan. Kalau Bruce Lee terkenalnya sama apa nih guys? Bukan menari ya. Tapi Bruce Lee ini terkenal sama kungfu ya. Jadi begitu misalnya ada sesuatu aja dia langsung siap ya kan, langsung sigap gitu ya. Kalau orang yang kungfu dia pasang langsung kuda-kuda gitu ya. Nah, ini Swift cepat dan steady ya. Steady ini mantap, stabil. Jadi kalau kita sudah melakukan latihan yang luar biasa, setiap hari kita latihan, kita akan menjadi semakin hari semakin profesional dan kita menjadi mantap gitu ya kan, nggak goyah apapun ya. Kalau namanya mantap stabil itu apapun yang terjadi ya kan, ada angin, ada badai, ada apapun itu dia tetap mantap, tetap kuat, tetap steady, tetap stabil. Jadi ada masalah apapun seorang profesional tidak membuat dia lupa akan latihan, tetapi dia melakukan yang namanya latihan setiap hari ya. Nah, seperti contoh misalnya lagi conference call. Nah, conference call ini juga kita harus melakukan setiap hari supaya apa? Latihan. Kita perbaiki diri semakin hari semakin bagus ya. Jadi ada macam-macam nih yang sudah saya yakin ya, semua yang hadir di sini tuh pasti sudah punya kemampuan dasar ya, walaupun baru satu ya kan. Tapi latihanlah, lakukanlah itu secara terus-menerus setiap hari, maka ini akan membuat Anda menjadi
seorang yang profesional. Mungkin awalnya masih baru satu nih yang saya tahu, tapi Anda latihan-latihan terus, itu akan menjadi kemampuan dan keahlian Anda gitu guys ya. Nah seperti juga saya pinjam katanya Bruce Lee ya. Bruce Lee bilang, saya tidak takut dengan orang yang menguasai 10.000 jurus ya, tetapi saya takut kepada orang yang menguasai satu aja jurus, tapi dia latihannya 10.000 kali nih guys. Pertanyaannya, sudah nggak kita 10.000 kali prospek orang? Nah, sudah nggak kita 10.000 kali open mind orang, follow up orang, ya kan? Nah, kalau kita sudah seperti itu, melakukan satu aja ya kemampuan, sudah nggak 10.000 kali conference call? Gitu kan? Nah, kalau kita sudah seperti itu, pasti kita akan mempunyai kemampuan dasar yang luar biasa dan itu akan menjadi keahlian kita, ya. Nah, itu. Nah, step yang ketiga apa nih, guys? Step yang ketiga adalah waktu. Jadi kalau tadi impian, kemudian latihan, yang berikutnya adalah waktu. Jadi apa yang membedakan? Sama-sama nih guys, ya kan, sama-sama waktunya 24 jam setiap orang ya. Nah, tetapi seorang yang amatiran itu biasanya sering berkata no time, ya kan. Saya nggak punya waktu ya. Nah, jadi dia nih melakukannya kapan? Kalau suka ya, suka baru dilakukan ya. Nah, tunggu kesempatan yang tepat, waktu yang baik gitu ya. Dia menunggu-nunggu kapan nih waktu yang baik. Atau tunggu kalau ada waktu sisa, ada waktu luang, dan ada kesempatan, ada waktu luang, nggak ada kesempatan yang baik, dia tidak melakukan. Itu seorang yang amatir ya guys ya. Tetapi seorang yang profesional, berbicara mengenai waktu, dia akan berkata semua waktu itu adalah yang terbaik, ya kan? Saat ini adalah waktu yang terbaik. Dia selalu mencari kesempatan, ya. Bayangkan, yang tadi saya bilang lagi cetak barang, gitu, cetak barang nih, tapi melihat, wih, ada kesempatan, ya, bisa orang ini kita closing, kita cerita tentang HD, siapa tahu jadi network kita, aset kita yang luar biasa. Mencari kesempatan nih guys ya. Jadi seorang profesional itu dia bukan menunggu kesempatan, tapi dia mencari kesempatan untuk melakukan, dan untuk waktu dia selalu menjadwalkan. Oke, saya menjadwalkan waktu saya menyediakan waktu untuk saya mengerjakan bisnis ini. Nah, ketika dia sudah menjadwalkan dan menyediakan waktunya, keren nih guys, maka dia akan melakukan dan membuat dia semakin hari semakin profesional. Gitu ya guys ya. Jadi soal waktu ini, semua waktu adalah yang tepat. Kapan waktu yang tepat buat kita? Saat ini ya. Kapan waktu yang tepat untuk kita menjadi jajaran yang masuk di jajaran royalti, jajaran pemegang saham tahun ini? Jangan ditunda lagi ya. Anda mau jadi seorang yang profesional, tetapkan, oke, impiannya tahun ini, ya kan, latihan, dan saya siapin, saya menetapkan bahwa waktunya sekarang, ya, bukan ya akan datang, bukan tahun depan, bukan 2 tahun depan, bukan 10 tahun depan, tapi sekarang, now is the time, oke, now it's your turn. Oke, nah ini juga ya guys, seorang yang amatir dan pro ini juga berbedanya di mana? Mental. Oke, kita pasti sering nih pada saat kita dulu mendengarkan orang ngomong gini, aduh kamu sih mentalnya kok mental kerupuk gitu ya. Mental kerupuk apa? Karena kalau kerupuk dimakan kecek gitu, garing ya, renyah, gampang patah, gampang hancur ya itu. Nah, seorang yang amatir ini mentalnya tuh mental yang dia takut retak ya, seperti kerupuk ya. Dia takut gagal. Jadi kalau dia mendapatkan ide, dikasih tahu nih ada sebuah ide ya, dia dikasih tahu sama upline-nya, konsultasi ini misalnya kan. Nah, ya, dia konsultasi, dia tanya, terus upline-nya ngomong ini begini ya. Dia merasa wah, ini kayaknya kalau saya bikin nanti begini-begini deh, ya kan? Jadi selalu ada keraguan-raguan, takut gagal nih guys ya. Dia merasa bahwa ini kayaknya kurang pas nih ya. Jadi dia menunggu kejelasan ide-idenya ini belum jelas. Saya kalau bikin bagaimana nanti ya kan? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia tidak melakukan karena apa? Dia merasa saya nanti akan gagal. Oke, jadi mentalnya ini bukan mentalnya saya bisa, tapi nanti kalau saya buat gagal bagaimana? Iya kan? Jadi ini masih belum jelas. Saya masih
tunggulah, kalau saya sudah menguasai, saya sudah tahu semuanya, baru saya lakukan. Tetapi seorang yang pro ini begitu dikasih tahu bla 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 bla, dia langsung segera bertindak ya. Dia langsung berani mencoba. Oh, iya begini ya caranya ya. Jadi dia langsung segera ambil apa yang harus dia lakukan, dia mencoba ya, dan dia tidak ada pikirannya, oh nanti kalau saya gagal bagaimana? Ya kan, dalam pikirannya adalah saya bisa, saya pasti bisa ya. Dan kalau misalnya contoh saya mau masuk di jajaran pemegang royalti ya, maka dia bilang oke, tahun ini saya canangkan Desember 2022 itu paling lambat saya sudah berada di jajaran royalti. Dia segera bertindak. Apa nih yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah dapat royalti? Dia berani mencoba. Mentalnya itu adalah mental seorang yang mau mencoba melakukan, dan dia segera bertindak sambil dia konsultasi. Dia punya guru nih, siapa nih ya kan? Biasanya seorang profesional itu pasti punya pelatih, ya kan? Nah, jadi dia nggak takut gagal karena dia tahu ada seorang pelatih yang ada. Jadi mentalnya ini adalah dia percaya sama pelatihnya. Tetapi seorang yang amatiran, dia meragukan pelatihnya. Apa benar? Apa bisa begitu? Ya kan? Saya dulu adalah seorang yang cukup cukup aktif lah di bidang basket ya. Jadi saya dari SD kelas 6 tuh sudah latihan basket ya. SMP, SMA sudah mulai ikut-ikut pertandingan. Nah, kalau SMP mungkin masih di dalam kota, di dalam Sulawesi Utara gitu ya. Nah, kalau SMA itu sudah berangkatnya sampai ke luar daerah, bahkan sampai ke luar negeri ya. Nah, terus membawakan nama provinsi lah ya ke acara PON, Pekan Olahraga Nasional. Nah, pada saat itu kita punya pelatih, ya kan? Nah, pelatih kita ini bisa jadi sudah lebih tua dari kita, ya kan? Mungkin fisiknya juga sudah kurang ya dibandingkan dengan kita gitu yang masih belasan teenager ya. Ya pasti otomatis lari juga sudah kalau pelatih itu larinya sudah nggak terlalu kencang, tapi kita mungkin larinya pasti otomatis lebih kencang dan sebagainya. Tapi dia nih punya pengalaman yang jauh lebih luar biasa dibandingkan kita gitu. Iya kan? Nah, dan kenapa dia bisa menjadi seorang pelatih? So pasti ini coach ini pasti dia punya kemampuan yang tidak kita miliki. Nah, seorang yang profesional dia percaya nih apa yang dikatakan oleh pelatih, dari melakukan ya. Nah, tapi seorang yang amatir begini, dia nyuruh begitu, apa dia bisa ya kan? Ya, banyak loh rekan-rekan yang maksudnya setelah pelatihnya ngomong gitu kan, ada juga orang-orang yang misalnya dia melihat pelatihnya sambil mencibir atau ngomong di belakang, masa bisa sih, dia aja nggak bisa seperti itu, iya kan? Padahal tujuannya pelatih adalah untuk melatih supaya orang yang anggota tim yang ada dipimpinnya itu bisa jauh lebih baik ya kan, mendapatkan perbaikan demi perbaikan dari hari ke hari. Nah, di kita juga sama di bisnis HD. Kadang-kadang kita sudah bertanya nih sama coach, sama mentor kita, sama orang yang melatih kita, sama plan kita, tetapi kita masih punya keraguan. Ya kan? Jadi kayaknya seperti yang cowok ini nih ya. Ya kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mental kita yang memblocking kita menjadi seorang yang amatir, bukan profesional. Nah, tetapi guys, kalau seorang yang profesional, itu dia pasti dapat sesuatu, dia mau untuk segera bertindak dan dia berani mencoba ya. Nah, yang terakhir nih guys ya. Jadi kalau yang tadi mental, yang terakhir adalah semangat. Seorang yang amatir biasanya sering loyo, betul ya, tergantung mood-moodan ya kan, baper ya. Jadi dia tergantung mood nih guys ya. Kalau dia lagi melihat nih ya, aduh kok masih jauh sekali ya kan, ya masih jauh sekali ya, jadi dia tuh langsung waduh loyo deh saya ya, dia langsung hilang semangat ya, moodnya itu berkurang setengah. Nah, jadi dia tergantung mood, diatur oleh moodnya gitu, seorang yang amatir. Tetapi kalau seorang yang profesional nih guys, dia nih selalu bersemangat ya, jadi dia selalu bersemangat, dia mengontrol moodnya gitu, dia kan jadi bukan diatur oleh moodnya, tapi dia yang mengontrol moodnya supaya selalu bersemangat.
ya, sehingga dia bisa untuk mencapai puncak, ya. Walaupun dia masih jauh, misalnya dia melihat wah ada harapan nih, ya, wih tinggi tinggi ya, keren banget kalau saya sampai di situ pasti cakep gitu ya kan. Nah, tetapi kalau seorang yang amatir, walaupun sudah dekat di puncak nih guys, dia merasa aduh jauh sekali ya. Jadi sebuah perbedaan ya. Seorang yang pro itu selalu dia membawa semangatnya, selalu antusias di mana saja. Dia punya semangat, dia mengontrol moodnya, apapun yang terjadi ya, itu tidak akan membuat dia semangatnya loyo, tetapi dia selalu menjaga supaya api semangatnya ini terlalu berkobar. Jadi ini nih guys yang membedakan antara seorang yang amatir dengan seorang yang profesional. Oke. Jadi 5 hal ini ya supaya kita semua bisa menjadi lebih profesional. Ayo kita kaji kembali bagaimana dengan impian-impian kita. Apakah kita melihat sesuatu ya, sudah cukup banyak nih guys ya yang terjadi di HDI ya. Mereka-mereka yang masih baru awal itu ya sudah wah pokoknya keren-keren banget ya, seperti Kak Caca yang sudah dalam waktu bisa membuktikan gitu ya, mempunyai income ya puluhan bahkan mungkin ratusan juta ya dalam waktu serius nih mengerjakan dalam waktu 1 tahun ya kurang lebih, itu sudah lumayan banget ya. Nah, posisi juga dalam waktu 1 tahun 2 tahun serius bisa mencapai posisi eksekutif keren. Oke. Kalau dia bisa, kenapa kita tidak? Ya, lihat itu kita langsung canangkan, punya targetnya, impiannya, ya. Nah, yang berikutnya adalah lakukan latihannya, ya. Lakukan latihannya. Apa nih yang harus dilakukan? Apa nih yang masih perlu saya benahi? Ya, yang masih perlu saya asah terus sehingga saya bisa menjadi semakin hari semakin profesional gitu. Ya, latihan apa yang saya butuhkan? Oke, jadi yang itu tadi hal-hal dasar aja. Kita ketemu dengan orang, mengundang, kemudian kita presentasi, closing, kemudian kita follow up. Ya, itu kemampuan dasar yang kadang-kadang kita nih bosan untuk melakukan kalau amatir. Tapi kalau profesional dia lakukan terus setiap hari ya. Coba Anda lihat apa sih yang dilakukan oleh Royal Crown kita, Pak Leon, Bu Anggra ini, Bu Shirley ya. Apa yang mereka lakukan setiap hari? Ya itu sama, ya kan hal-hal dasar gitu yang mereka lakukan, mereka bantu, mereka ajari kepada rekan-rekan kerjanya. Wah, itu keren banget ya. Jadi menjadi sebuah kemampuan. Kemudian setelah lakukan jangan lupa waktu, selalu kita harus menyediakan waktu. Jangan kita selalu ngomong no time, tetapi kita hari ini adalah good time untuk melakukan apa gitu kan. Kita menjadwalkan waktu kita ya. Jadi kalau istilahnya kokoho ya, itu bukan kita menyisakan waktu, tetapi kita menyisihkan waktu begitu ya kokoho ya. Nah, dan mentalnya juga harus kita jaga ya, supaya mentalnya bukan mental kerupuk, jangan takut gagal ya kan. Dan terakhir adalah semangat. Ini aja nih guys, 5 hal ya, 5 hal yang 5 level yang membuat kita ini menjadi seorang yang pro ya, bukan seorang yang amatir. Oke nih guys ya. Jadi itu adalah tips ya dari saya. Nah, di sini ada banyak nih ya guys ya, rekan-rekan yang hadir di sini. Ingat ya, ini adalah kabar baik buat kita semua. Oke. Kenapa? Karena semua orang yang profesional ini bermula dari amatir, guys. Tidak ada orang yang terlahir langsung profesional, nggak ada. Walaupun dia punya bakat luar biasa, contoh misalnya seorang anak kecil yang dia begitu pegang piano, dia langsung bisa misalnya main satu lagu, tetap dia walaupun punya bakat, kalau dia tidak latihan, dia tidak memulai dan dia tidak melanjutkan, dia tidak melakukan latihan menuju pada profesional, dia nggak akan bisa main piano sebagus kokoho gitu. Dia tidak akan bisa main piano itu sebagus para profesional, ya kan? Tetapi apa yang membuat seseorang itu menjadi profesional, walaupun bakatnya kurang, walaupun kemampuannya kurang, tetapi kalau dia berkomitmen dan dia konsisten untuk memulai dan melanjutkan. Jadi kita nih sekarang hari ini, Anda semua yang hadir di sini, kita semua sudah memulai bisnis HD, betul atau betul? Iya kan? Kita semua sudah.
sudah memulai bisnis HD nih guys. Kita pada saat pertama kali bergabung kita punya sebuah impian, ya. Entah impian yang pada saat itu Anda inginkan itu sudah tercapai atau sebagian belum tercapai, ya. Itu akan bisa kita capai kalau kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Betul ya? Nah, ketika kita melanjutkan dan kita terus melakukan yang namanya latihan, maka kita akan menjadi seorang yang profesional. So guys, ya, terakhir dari saya, go pro, ya kan, go profesional ya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan calon-calon the next profesional HD, the next Royal Crown di HD. Thank you. Ada yang ingin ditanyakan nih guys?